Pada part ke-57 diambil dari light novel bab 160 sampai dengan 161. 22 Oktober 1796. 5 hari telah berlalu sejak Jin dan Enya menjadi pengikut para penyihir pemula. Seperti yang dikatakan Chip, tidak ada yang curiga dari para pendatang baru. Anehnya, ketiga novis itu juga tidak mengidentifikasinya. Penyamaran itu sepertinya cukup efektif, dan itu berkat wajahnya yang selalu terbungkus tudungnya. Kurasa kita memulai pemusnahan hari ini. Selama 5 hari terakhir, Asosiasi Sihir Hitam tidak menyerang kota, tidak sekalipun. 33 total penyihir akademi datang ke Hosin untuk tugas mereka. Pemula bintang 3 hingga 4 membuat 10 kelompok 3 orang, dan yang lainnya adalah 2 penyihir profesional bintang 6 dan penyihir bintang 7. Meskipun mereka ditempatkan di dekat hutan markas Asosiasi Sihir Hitam, tidak ada satu interaksi pun. Apakah mungkin karena itu? Para penyihir akademi menganggap pemusnahan itu sangat mudah. Tidak ada sedikit pun kegugupan dan ketegangan yang dapat ditemukan di kamar tempat tinggal mereka. Mereka tampak bosan, seolah-olah tidak senang keluar untuk piknik. Mereka berasumsi target menjadi takut ketika mereka melihat kami. Karena tidak ada penyergapan sejak penempatan mereka, asumsi mereka tidaklah irasional. Jelas sekali. Bagi Jin, mereka hanyalah anak-anak yang sombong. Sekitar 50 musuh bersembunyi di hutan itu, tapi mereka seperti ini. Meskipun mereka tahu itu hanya menggiring mereka, ini terlalu berlebihan. Itu berantakan. Ini tidak baik. Meskipun belum ada penyergapan sejak mereka datang, tidak ada tanda-tanda mereka melarikan diri. Anggota Asosiasi Sihir Hitam yang tersisa percaya diri dalam mengalahkan para penyihir akademi. Tidak ada satupun jebakan di pintu masuk hutan. Mereka sedang menunggu para penyihir datang mencari mereka di gua tempat persembunyian mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ditempatkan di dalam gua karena terlalu berbahaya, tetapi kenyataannya, itu hanya kemalasan. Kemudian mereka membuang teknik menggiring, dan mereka ingin bergosip, bersantai, dan bermain. Dia mengerti keinginan sejati pemula itu. Namun, untuk berpikir bahwa bintang 6 dan 7 profesional pun bertindak seperti ini. Jin menggelengkan kepalanya, dan Maura, Orel, dan Chip saling bertukar pandang. Ketiga novis ini sebenarnya tetap lebih waspada daripada yang lain. Karena dalam kasus mereka, seorang agen pasukan khusus mengawasi setiap tindakan mereka, mereka tidak dapat bertindak dengan cacat. Oleh karena itu, mereka merasa seperti berjalan di atas kulit telur setiap detik bersama Jin dan Enya. Dari mata mereka, mereka tahu bahwa strategi dan formasi penyihir akademi berantakan, tetapi mereka bahkan tidak bisa memberitahu siapapun bahwa ada agen yang mengawasi. Pak, apakah kita membuat kesalahan? Tidak, di antara 33 penyihir, hanya kalian yang bertingkah normal adalah masalahnya. Apakah misi akademi penyihir biasanya seperti ini? Tidak, mungkin tidak. Padahal, ini adalah misi pertama kami, jadi kami tidak tahu betul. Berkemaslah dengan baik sebelum kita menjalankan strategi kita. Ikuti aturan misi penyebaran penyihir pemula seperti yang tercantum. Ya Pak, para novis bergegas pergi, dan Enya berjalan di samping Jin. Itu semakin menarik. Bagaimana kamu begitu berkulit tebal? Aktimu hanya, wow, kamu akan luar biasa di atas panggung. Kamu mungkin akan menjadi lebih terkenal daripada Daniel Mafrio dari kerajaan Shan. Itu pujian, kan? Tentu saja. Dan kau terlihat lebih tampan daripada dia. Selain itu, misi penaklukan ini akan gagal, jadi jangan menyimpang dariku saat dimulai. Namun, ada 3 penyihir profesional. Salah satunya adalah bintang 7 pada saat itu. Dalam perspektif Enya, yang pernah berada di akademi, penyihir profesional dari akademi diperlakukan seperti dewa. Faktanya, bintang 7 akan dianggap sebagai naga yang berkeliaran di langit. Tidak semua bintang 7 itu sama. Semua peristiwa selama 5 hari terakhir terjadi di bawah kekuasaannya, jadi tidak ada jawaban. Dia hanya memiliki prestasi tinggi, tetapi tidak memiliki pengalaman nyata. Sangat tua juga, sekitar pertengahan 40-an. Mengapa usia tua menjadi masalah? Orang dewasa yang terobsesi dengan kesuksesan tidak mendengarkan bawahan mereka. Oleh karena itu, setiap orang yang mendekatinya tidak akan memenuhi syarat untuk menghormatinya. Jika penaklukan mulai berantakan begitu dimulai, Jin akan meminjam mulut Maura, Chip, dan Orel untuk berkomentar. Karena kepalanya dipenuhi dengan rencana sekunder untuk menghindari kegagalan mutlak. Lagi pula mereka tidak mau mendengarkan. Pada kenyataannya, tidak ada kerugian bagi Jin. Eight Herway, dia mencari asosiasi sihir hitam untuk melatih mantra kelebihannya dan menawarkan Enya beberapa pengalaman pertempuran. Namun, dia bisa mempraktikkan mantranya tanpa asosiasi, dan Enya bisa mendapatkan pengalaman visual hanya dengan melihat para penyihir gagal. Semua persiapan sudah dilakukan, Pak, dan pesanan baru saja masuk. Setelah 1 jam, kami akan mulai beroperasi jam 6 sore. Ketiga novis, dengan tas mereka dikemas, memberitahu Jin tentang langkah selanjutnya. Mereka berkemas begitu banyak sehingga kelereng keringat sudah mengalir di wajah mereka. Baik-baik saja maka, hutan gelap pada malam hari. Saat matahari terbenam, lentera menerangi
area di sana-sini, tetapi pepohonan tinggi menutupi cahaya bulan, yang membuat hutan menjadi gelap gulita. Kemudian, mereka tiba di puncak. Para penyihir akademi bergerak dalam kelompok-kelompok kecil, masing-masing membawa lentera, seolah-olah sedang mengiklankan bahwa mereka hadir. Di hutan di mana mereka tidak tahu di mana mereka akan menghadapi lawan, mereka memutuskan untuk menggunakan lentera. Apakah mereka meminta penyergapan? Mereka tidak memikirkan musuh sedikit pun. Inilah mengapa Akademi Sihir Vermont tidak bisa berbuat apa-apa melawan Ziphels. Tentu saja, seluruh akademi tidak seperti ini. Klan Ziphel terlalu unggul, tetapi Kekaisaran Vermont masih memiliki bagian yang adil dari para penyihir besar yang terkenal. Yau, Bintang 7, akan lebih baik melihat Bintang 7 berjuang untuk hidupnya daripada berpatroli dengan nyaman di hutan. Namun, dia mengalami saat-saat manis dalam hidupnya, melakukan operasi penggembalan kecil sambil bertindak sangat arogan. Ya, bagi para penyihir akademi, sisa-sisa asosiasi sihir hitam hanya akan terlihat seperti beberapa gangster jalanan. Jin dan Enya berada di ujung barisan, membawa beberapa barang bawaan. Kami akan beristirahat di sini. Kamu gila? Di sini, Jin terkejut dan melihat sekeliling. Hanya beberapa batu datar yang dapat ditemukan, dan sekelilingnya adalah hutan lebat. Tempat di mana penembak jitu bisa memusnahkan seluruh infanteri jika mereka menginginkannya. Chip penyihir pemula. Chip dengan canggung mengangguk. Karena yang lain dapat mendengar mereka, Jin dan Enya menggunakan bahasa yang sopan, dan para novis berbicara secara langsung. Tolong beritahu mereka bahwa ini tidak benar. Ada titik istirahat yang lebih baik sekitar 30 menit dari sini. Belok kiri di atas batu yang jaraknya 5 menit dari sini. Jin telah berpartisipasi dalam beberapa kepanduan selama 5 hari terakhir. Dia hafal beberapa tempat bagus untuk istirahat. Itu adalah perintah. Permisi, Tuan Arch, kau pemimpin partai bintang 6, berbalik dan menemukan Chip. Apa yang kamu butuhkan? Jika kita berjalan selama 30 menit lagi, ada tempat yang lebih baik untuk istirahat. Jika kita melangkah lebih jauh akan ada batu besar, dan jika kita pergi ke kiri dari sana, tidak perlu. Jika kamu khawatir, maka siapkan medan gaya dan istirahatlah. Tetapi, apakah kamu ingin mendapatkan poin? Baiklah. Saya pikir semua orang hanya bermain-main selama pengintaian, tapi saya rasa kamu masih berpikir ke depan. Ketika kita kembali, saya akan memastikan untuk memberikan surat rekomendasi kepada profesor kamu. Terima kasih. Pada titik ini, dia hanya ingin menyerah. Faktanya, itu bukanlah sesuatu yang harus dia lakukan. Dan selama 30 menit itu, rasanya semuanya berjalan lancar. Dari sisi kiri kelompok, siluet muncul. 2 orc yang disiksa musuh untuk dijinakkan. Dan karena siksaan itu, tubuh mereka menjadi sangat kecil. Kia, para orc melemparkan kapak mereka dan berteriak. Penyihir profesional dengan cepat melemparkan medan gaya. Bersamaan dengan itu, novis terdekat, grup 2, mulai merapal mantra lain. Yang lain mengangkat tongkat mereka dan mengambil posisi bertarung. Kelompok 2 menembus dada dan perut para orc. Para orc berguling-guling di rerumputan dan menjerit memekakkan telinga. Penyihir profesional menggelengkan kepala, seolah-olah mereka lelah. Apa jenis kotoran? Arch, ambil grup 1, 2, dan 3 untuk menemukan siapa yang mengirim mereka. Jika ada, jangan bunuh mereka, tapi bawalah kepadaku, dipahami. Semua orang, kami pindah. Meskipun memiliki pasukan yang lebih sedikit dari musuh, mereka melakukan gerakan yang jelas untuk mengalihkan perhatian dan memecah kelompok. Jika 3 kelompok pergi, maka 24 akan tersisa. Dengan pengikut, jumlahnya akan lebih dari 50, tetapi pengikut tidak akan membuat pertarungan yang bagus. Arch kemungkinan besar juga akan bermain-main dengan para pemula dan bertemu di kemudian hari. Akan menertawakan penyihir utama, Jin berhenti untuk berpikir. Kemudian, dia menatap penyihir utama. Ini sangat aneh, mungkinkah? Elit yang tidak berpengalaman sering meremehkan musuh mereka. Meski sukses diraih melalui garis keturunan dan latar belakang, bintang 7 bukanlah pencapaian yang ringan. Untuk memahami persamaan kompleks bintang 7, mereka harus memiliki otak yang baik. Namun, pemimpin penyihir terus membuat keputusan terburuk sejak hari pertama. Saya harus memikirkan kemungkinan pemimpin membuat keputusan ini dengan sengaja. Bintang 7 bisa jadi pengkhianat atau ingin misinya gagal karena dia membenci salah satu novis. Saat mereka berbaris sekali lagi ke dalam formasi, Jin bertanya kepada Maura, Orel, dan Chip tentang pemimpinnya, Auten Melson. Sampai saat ini, dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan atas status pasukan khususnya, tetapi dia harus mengetahuinya. Apakah kalian para pemula tahu sesuatu tentang Sir Auten? Keunggulannya sedikit aneh. Tidak ada. Sampai beberapa tahun yang lalu, dia telah mengejar posisi profesor yang mapan. Namun, dia selalu terjebak sebagai asisten profesor karena Hensirks. Dia mungkin sangat kesal. Menjadi seorang instruktur sudah menyedihkan, tapi sekarang dia bersama para novis baru dalam sebuah misi. Ada situasi lain? Tidak dari atas kepalaku. Tuan Auten sedang makan daging kemarin. Bagaimana dengan itu? Itu. Dia dikenal sebagai seorang vegan yang ketat. Sepengetahuan saya, itu. Untuk jawaban Chip, Maura dan Orel mengangguk.
3 jam kemudian, Jin, Enya, dan para penyihir menemukan gua batu besar yang dibuat dengan menggunakan sihir bumi. Tempat persembunyian utama asosiasi sihir hitam. Dalam, gelap, dan besar. Itulah kesan pertama yang dirasakan para penyihir saat memasuki gua. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat sihir bumi, Enya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka membuatnya cukup besar. Para penjahat yang menyedihkan itu. Bagaimana jika tidak hanya 50, tapi 500? Mungkin mereka ingin membuat benteng. Setiap novis membuat komentar keheranan. Sementara itu, Jin memikirkan hal lain. Ini bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh 50 bintang 3-4. Karena kegunaannya, sihir bumi sering digunakan dalam semua jenis konstruksi, dan pembuatan gua adalah penggunaan yang paling representatif. Baik itu gua untuk menghindari hujan selama perjalanan atau gua penelitian yang dibuat dengan banyak waktu dan tenaga, itu adalah fenomena yang sangat umum. Namun, gua sebesar ini berada di level yang berbeda. Dibandingkan dengan gua kecil, proyek yang lebih besar ini membutuhkan dukungan yang cermat di langit-langit agar gua tidak runtuh. Pintu masuknya lebih besar dari aula tengah kastil di Hosen. Meskipun itu adalah pekerjaan mudah untuk dilakukan oleh sekitar selusin penyihir tingkat rendah. Jin menyipitkan mata dan memeriksa langit-langit dan dinding. Penopangnya terlalu sempurna. Itu harus menjadi pekerjaan satu orang. Pintu masuknya terbuat dari beton yang diaspal dengan baik. Jika bukan seseorang yang menguasai seni sihir bumi, itu tidak mungkin. Jin menatap punggung Auten Melson. Dia ingin melihat bagaimana reaksi penyihir utama. Saya tidak tahu tentang novis dan kolider. Tetapi jika Auten Melson benar-benar bintang 7, dia akan ketakutan. Jika dia memerintahkan kemajuan lebih lanjut ke dalam gua, Auten harus menjadi mata-mata asosiasi sihir hitam atau sengaja menempatkan para pemula dalam bahaya. Segera setelah itu, Auten memutar tongkatnya dan mengucapkan mantra singkat. Seismic Sense. Mantra yang digunakan Jin untuk melacak Mesa dan tentara Kinslow dalam misi pertamanya. Pada saat itu, dia melakukan multicasting wind pursuit untuk meningkatkan keefektifannya, tetapi Auten bukanlah seorang multicaster. Gemuruh. Sihir sense seismik merangkak melintasi permukaan gua. Melihat bahwa seismic sense memanjang, itu mungkin sebuah terowongan. Setidaknya 500 meter. Pada saat itu, apa yang harus kita lakukan, Tuan Auten? Wakil pemimpin menanyainya. Para novis akan maju ke depan dengan tongkat mereka siap untuk medan gaya setiap saat. Kamu akan menunggu di sini dengan grup 4 dan 5 dan berkumpul kembali dengan cepat saat Arch datang. Ya Pak, jangan lama-lama main-main. Ini hanya kalau dia mungkin tersesat. Dia mendelegasikan grup 1, 2, dan 3 bersama dengan Arch sebagai pengalih perhatian, dan dia memaksa grup 4 dan 5 dengan penyihir bintang 6 keluar dari grup utama. Kelompok 30 tiba-tiba menjadi 15 novis dan Auten. Sekarang aku yakin, entah dia seorang mata-mata, atau dia sengaja menyabotase rencana itu. Kemungkinan besar dia adalah yang pertama. Memisahkan kelompok itu mungkin untuk memungkinkan asosiasi sihir hitam menjatuhkan setiap kelompok satu persatu. Dan seorang vegan yang ketat memakan daging. Dia juga harus mempertimbangkan bahwa pemimpinnya bukanlah Auten Melson yang asli. Jin kemudian mengingat Bouvard Gaston. Dia memiliki informasi tentang Bouvard dan diserang oleh Headhunter terpaling kejam dari Zipfels yang berubah menjadi ksatria pelindung. Jadi, dia juga mempertimbangkan kejahatan transformasi. Aku akan terus menonton. Dia curiga bahwa dia adalah mata-mata. Namun, dia tidak benar-benar ingin ikut campur. Tak satu pun dari siswa akademi dan rekan mereka atau warga negara yang tidak bersalah terlihat penting bagi Jin. Mengingat bahwa keluarga Kekaisaran Vermont juga lebih dekat dengan Zipfels daripada Rankandels. Setiap pemula merupakan ancaman potensial bagi Jin. Dan yang terpenting, bahkan jika Auten mengungkapkan dirinya dan perkelahian terjadi, Jin hanya perlu menang dan melarikan diri dengan Enya. Karena 50 prajurit sihir hitam dan Auten sudah cukup bagiku. Mereka berjalan sebentar. Gua itu hanya dipenuhi angin yang bertiup kemana-mana. Dari dalam gua, tidak ada yang istimewa terjadi. Salah satu novis di depan mengeluarkan suara dan berhenti berjalan. Tubuh mereka runtuh seperti istana pasir, dan genangan darah muncul. Bahkan ketika mereka melihat orc yang menembakkan panah yang menembus dada novis itu, novis lain tidak bisa mendeteksi parahnya situasi. Dan begitulah dimulai. Sebuah penyergapan. Hanya memperhatikan para orc, seorang novis berteriak panik. Beberapa bergegas ke novis lain dan mulai sembuh sementara. Sementara yang lain melemparkan medan gaya. Yang lain mengangkat tongkat mereka dan memeriksa sekeliling. Adapun Auten, dia mengumpulkan mana di ujung tongkatnya dan menusuk pemula yang pertama kali berteriak dan menyebabkan reaksi luapan. Siapapun Auten, dia pasti seorang penyihir dengan mana bintang 7. Tuan Auten, mengapa kau melakukan ini? Para novis di dekatnya melangkah mundur. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka saat melihat wajah Auten yang tanpa ekspresi. Tuan Auten, ada orc, lusinan dari mereka.
Dari kegelapan di belakang Auten, para orc muncul. Di belakang tentara, sekelompok manusia berjubah gelap membuat diri mereka dikenal. Sisa-sisa dari asosiasi sihir hitam. Ada sekitar 50 dari mereka, seperti yang dilaporkan oleh Merak Tujuh Warna. Bagus sekali karena sudah sampai di sini. Auten mengumumkan kepada para novis yang terluka, mata mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Tuan Auten, apa ini? Apa kau mata-mata untuk asosiasi sihir kegelapan? Sayangnya begitu. Penggembalaan garis depan. Hahaha, bagaimana kamu tidak malu? Kamu keparat, kamu sekarang akan menjadi subjek tes asosiasi sihir hitam. Para novis hanya memikirkan kematian mengerikan yang akan terjadi. Lawan mereka adalah 50 penyihir gelap, 20 orc, dan seorang penyihir bintang 7. Hanya ada 15 novis yang tersisa di dalam gua. Dengan 2 turun dari panah dan luapan mana, 15 dengan mudah menjadi 13. Ah, sial. Para novis menjatuhkan barang-barang mereka dan mulai melarikan diri. Satu-satunya yang tidak melarikan diri adalah Jin dan Enya. Orc tidak menembakkan panah ke arah yang melarikan diri, mengetahui bahwa itu sia-sia. Ya, dia menyukai permainan berburu yang berjalan. Jalankan sebanyak yang kamu mau karena kamu bahkan tidak bisa digunakan sebagai subjek tes. Jalan yang mereka datangi kosong, tanpa halangan apapun. Namun, di luar gua, akan segera ada monster yang akan menikmati waktu bermain mereka dengan 2 penyihir bintang 6 dan sekelompok pemula. Aku tidak menyangka akan berkembang seperti ini. Auten, bajingan itu. Sepertinya dia benar-benar seseorang yang diubah oleh Bouvard. Jin menghela nafas. Dia bisa merasakan Enya bergidik di belakangnya. Namun, dia tidak hanya gemetar ketakutan, tapi juga melepaskan mana untuk bertarung kapanpun waktunya tiba. Perbedaan besar dari novis lain yang mengembara tanpa harapan. Maura, Oren, dan Chip hanya memandang Jin. Mereka tahu bahwa dia berada di pasukan khusus sihir, jadi mereka yakin ada jalan keluarnya. Namun kenyataannya, bahkan agen pasukan khusus sihir pun tidak bisa menghadapi mereka semua. Lebih baik Jin tidak, seperti yang dia katakan kepada mereka. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Semua novis akan mati. Jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Mengapa kamu khawatir tentang orang-orang yang menindasmu? Karena mereka semua tidak seperti itu. Namun, sebagian besar dari mereka, 1 atau 2 dari mereka adalah orang baik, bukan? Mulai sekarang, tetaplah di sampingku. Bahkan jangan melangkah lebih jauh. Tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Jin memperbaiki tudung Enya dan tersenyum. Jin menyembunyikan wajahnya dengan kerudungnya. Ada lebih banyak musuh dari yang diharapkan, tapi masih baik-baik saja. Penyihir yang membuat gua ini. Selama aku bermain dengan hati-hati, ini akan menjadi pekerjaan yang mudah. Kurasa itu bukan Auten, jadi pasti salah satu dari mereka. Pelakunya pasti salah satu dari 50 penyihir asosiasi sihir hitam. Karena mereka semua mengenakan jubah yang identik, memastikan bahwa itu hampir mustahil. Namun, dia akan segera mengetahuinya. Jin sudah tahu satu mantra yang akan menangani mereka semua. Apakah kamu pikir kamu akan bertahan dengan cara ini? Auten, pernyataan yang sok. Sekarang, giliranku. Jika kamu menyerah, maka saya akan menawarkan belas kasihan. Namun, para penentang akan menghadapi hukuman paling mengerikan yang diketahui manusia. Para novis saling bertukar pandang, lalu menatap musuh. Beberapa pelarian tidak terlihat sama sekali karena novis yang tersisa berbalik mengikuti para pengikut yang telah melarikan diri. Seperti yang dia katakan, bukan ide bagus untuk kabur, pemula. Saya tidak bisa menjamin kehidupan orang-orang yang sudah melarikan diri. Kami masuk terlalu dalam, dan sepertinya ada sesuatu yang menunggu di luar. Jin melangkah maju. Semua mata tertuju padanya. Poho, seorang pengikut yang tidak melarikan diri. Apakah kamu sudah gila? Berani-beraninya seorang pengikut memanggilku. Ketak, Jin mengayunkan tongkatnya ke tanah. Mantra yang dia siapkan menggambar lingkaran sihir di tanah, dan mana mengalir keluar dari karakter rune yang digambar di punggung Jin. Mana putih pucat memenuhi langit-langit gua sebelum berubah menjadi bola. Para novis melihatnya hanya sesaat, dan mereka langsung berbusa di mulut mereka. Hal yang sama bisa dikatakan untuk para penyihir gelap. Namun, dibandingkan dengan para pemula, darah para penyihir gelap keluar dari setiap lubang di tubuh mereka saat tubuh mereka kejang. Itu karena Jin memusatkan mantranya ke arah mereka. Dan Auten, yang untuk sementara kehilangan fokus karena mantra hebat yang tak terduga, hanya bisa berbicara dengan suara bergetar. Ini pasti miliki Dark Hall, penentangan surgawi, mantra pamungkas dari sihir yang berlebihan. Bagi Jin, saat dia mengetahui mantra itu menandai hari ketika pertarungan antar penyihir tidak lagi tentang angka.